Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah hingga saat ini belum membuka akses draft terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP kepada publik. Padahal RKUHP ini rencananya akan disahkan awal Juli nanti. RKUHP yang akan menjadi landasan hukum masyarakat luas semestinya dibahas terang benderang transparan. Kita bahas bersama narasumber yang bergabung secara virtual. Yang pertama saya sapa dulu Pak Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pak Herlambang, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda Bapak. Saya juga mau menyapa Adam Putra Firdaus, Ketua BEM Hukum Universitas Indonesia. Adam, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Adam atas waktu Anda. Kami juga sudah mengundang beberapa perwakilan DPR dan pemerintah, tetapi tidak bisa ikut berdiskusi pada hari ini. Saya mengundang Adam di sini kalau misalnya Anda bertanya-tanya mengapa ada Adam. Karena salah satu penggeraknya dan juga pengingatnya adalah mahasiswa. Saya konfirmasi Adam, teman-teman mahasiswa sempat mengirim surat untuk Presiden dan DPR. Apakah sudah ada respon atas surat itu? Ya, jadi kami telah mengirimkan surat melalui Kemensetnek yang intinya menuntut agar Presiden dan DPR segera membuka draft RKUHP terbaru kepada publik. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan respon yang positif, belum ada indikasi bahwasannya draftnya akan segera dibuka, dan oleh karenanya kami akan terus menuntut agar draft RKUHP segera dibuka, karena sebagaimana dibahas tadi juga, RKUHP memuat begitu banyak pasal bermasalah yang akan mencederai demokrasi dan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi kami. Apa saja yang detail yang diminta Adam, teman-teman mahasiswa kepada pemerintah yang tertulis di dalam surat itu? Hanya untuk membuka akses atau juga mendiskusikan beberapa pasal yang bermasalah juga? Baik, jadi pada dasarnya intinya adalah membuka akses kami terhadap draft RKUHP terbaru. Karena itu sudah diamanatkan gitu oleh Undang-Undang P3. Atas keterbukaan di mana akses itu harus dibuka agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Namun tentunya hal tersebut tidak tercermin dalam proses pembentukan RKUHP ini. Tuntutan lain sebenarnya yang kami sangat harapkan adalah beranjak dari pemaparan tadi juga dari Pak Habibur Rahman, kami ingin agar pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP itu ditinjau kembali. Karena meskipun draftnya tidak dibuka, dari pembahasan 25 Mei kemarin beredar matrik 14 isu krusial RKUHP, sudah kami cermati, masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah. Permasalahannya masih sama, pasal-pasal yang bermasalah masih ada di sana, dan itu membuat kami kecewa gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Herlambang sekarang. Pak Herlambang tadi disampaikan oleh anggota DPR RI Habibur Rahman dan juga sudah sebelumnya disampaikan oleh Wamenkumham. Ini sifatnya carry over. Luncuran 2019 sudah ada persetujuan tingkat pertama, clean and clear sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Jadi sifatnya tinggal pembenahan, itu pun hanya pembenahan dalam narasi saja, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Pendapat Anda soal ini, betulkah memang seperti ini kondisinya sekarang? Jelas sangat keliru ya, karena asumsi carry over itu tidak berarti bahwa dokumen tidak dibuka kepada publik, karena ruang partisipasi publik itu menyeluruh sejak proses formulasi pasal-pasal di awal hingga sampai proses pengesahan. Jadi kalau kemudian atas nama carry over, saya kira tidak tepat secara hukum tata negara, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya ada yang menarik, kemudian ada pernyataan yang berbeda lagi, saya kutip Kabag Humas Kemenkumham yang sudah beredar juga kutipannya banyak di media online. Tubagus Arif mengatakan RKUHP sedang digodok oleh tim, tidak bisa dipublikasikan dulu, sifatnya dinamis dan berubah-ubah berdasarkan masukan publik dan kajian. Pendapat Anda soal ini Pak Herlambang? Ya, saya kira itu satu hal yang mencerminkan bahwa seakan-akan proses pembentukan hukum itu tidak menjadi penting bagi publik mengetahui. Padahal kita tahu perkembangan hukum itu kan dulu partisipasi publik itu sangat penting ya, karena satu, di dalam sejarah undang-undang itu sudah berubah dari kata dapat menjadi berhak. Artinya itu hak dasar warga negara. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi 91 tahun 2020 yang soal uji formil Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menjelaskan soal 3 elemen meaningful participation, ya, partisipasi bermakna. Hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan juga hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Jadi alasan sedang digodok itu saya kira harus dibuka. Saya mau contohkan begini ya.
di negara sebelah misalnya tetangga ya Australia, setiap naskah yang pembahasannya itu bisa diakses itu secara online. Mudah sekali publik mengakses ya. Jadi kalau saya mau bilang Jokowi ini punya program transformasi digital. Masa urusan pembentukan peraturan perundang-undangan kalah sama aplikasi pesan makanan ya? Karena pesan makanan aja trackingnya ada kok. Bisa bernegosiasi juga ya dengan penjual maupun dengan yang mengantar. Itu jadi saya kira terlampau mengada-ada kalau alasan seperti itu. Anda mengatakan mengada-ngada, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang dari keseluruhan proses legislasi, ini apa saja yang janggal Pak Herlambang? Ya, pertama ya, saya kira saya ingin menempatkannya dengan kerangka bahwa politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan belakangan ini semakin ugal-ugalan. Ugal-ugalan ini sebenarnya nampak sekali sejak revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang kita menyaksikan akan terjadi lagi. Yang kedua, abusive secara substantif. Isinya itu justru bertentangan dengan legalitas, bertentangan dengan persoalan yang substantif potensi pelanggaran hak asasi, dan yang terakhir itu minim partisipasi, dan itu ciri khas dari autokratik legalisme ya. Legalisme autokratis, di mana kecenderungan demokrasi yang menurun memang bikin undang-undangnya semakin serampangan. Kalau misalnya masihkah kita bisa berharap, Adam, sebenarnya dari anggota Dewan? Kalau misalnya besok teman-teman katakanlah mau berunjuk rasa, menyampaikan suara kepada anggota Dewan, teman-teman masih bisa berharap pada anggota Dewan, Adam? Atau ada hal lain yang teman-teman mahasiswa lihat sekarang? Ya, kami pada dasarnya berharap bahwasannya draft RKUHP dibuka ke publik. Karena pertama seperti ini, Mbak. Apabila respons pemerintah terhadap draft RKUHP hanya memperbaiki redaksi, typo, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten. Karena pada tahun 2019, Presiden Jokowi menyatakan bahwa RKUHP ini ditunda pengesahannya karena ada beberapa permasalahan substansial yang perlu diperdalam, perlu dikaji lebih lanjut. Namun apabila draftnya masih sama sekarang, maka kami mengasumsikan bahwa permasalahannya masih sama, masih ada ketentuan-ketentuan yang akan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi kami, dan oleh fans kami pun masih sama. Kami menolak RKUHP yang bermasalah. Kami sadar RKUHP dibutuhkan, namun kami menolak RKUHP yang dapat menyebabkan overkriminalisasi, kami menolak RKUHP yang dapat mencederai demokrasi, dan kami menolak RKUHP yang hanya akan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi kami, seperti itu. Jadi harapan kami adalah draftnya dibuka, kami ingin ada partisipasi publik yang bermakna, kami dapat memberi masukan tersebut betul-betul dipertimbangkan, karena ada beberapa pasal yang menurut kami itu tidak bisa dijustifikasi gitu keberadaannya. Sebagai contoh, pasal penghinaan presiden. 353 itu ya. diatur dalam KUHP dulu. Dan MK pun membatalkan pasal tersebut. Karena 3 alasan. Dia mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, dia menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, dan dia terakhir menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelasnya parameter penghinaan. MK pun mengamanatkan agar pasal serupa tidak dihidupkan lagi di produk hukum manapun gitu ke depannya. Jadi semangat yang sama pun dibawa oleh RKUHP. Selain itu juga ada pasal penghinaan lembaga negara. Tadi saya menyinggung sedikit pasal yang sudah dipaparkan, itu pasal 353 mengenai setiap orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara. Nah, memang pasal 353 ini delik aduan, Mbak. Betul yang Mbak katakan gitu. Namun kami tidak boleh luput terhadap pasal 354-nya gitu. Pasal 354-nya ini mengatur mengenai hal yang sama, penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara tetapi melalui sarana elektronik. Dan perlu dicatat bahwa pasal 354 ini tidak ada ketentuan delik aduan di situ. Jadi barang siapa dianggap melakukan penghinaan terhadap lembaga negara atau kekuasaan umum di ranah elektronik, dia dapat dilakukan oleh siapapun. Gitu. Terlebih kami menilai pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara, kekuasaan umum, pemerintah yang sah itu sudah tidak relevan lagi. Karena beranjak dari kodrat pasal penghinaan itu lahir untuk melindungi pribadi kodrati. Karena setiap orang memiliki hak untuk dilindungi harkat martabat dirinya. Gitu. Bagaimana dengan institusi negara yang tidak punya perasaan, tidak punya perasaan gitu ya? Iya, betul. Baik. Mereka harus dilindungi akan penghinaan. Terlebih parameter penghinaan itu sendiri karet. Gitu. Betul. Kita sekarang jeda. Kita sekarang jeda. Baik Adam, kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda kita akan kembali lagi membahas pasal-pasal apa yang harus menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak Herlambang, apa lagi pasal yang kemudian harus juga menjadi perhatian? Ya, ada beberapa yang krusial ya. Selain soal penghinaan, saya kira pasal-pasal yang menghidupkan kembali di masa kolonial, terutama yang terhadap kekuasaan tadi. Begitu juga soal hukum yang ada di dalam masyarakat itu juga berpotensi terlalu eksesif bagi upaya pemidanaan, dan itu akan berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat. Makar juga begitu, karena saya beberapa kali memberi keterangan kaitannya dengan keterangan ahli di persidangan soal makar. Kita tahu bahwa pengaturan secara tidak baik itu mengakibatkan orang selalu dikorbankan karena tuduhan pasal makar. Jadi sebenarnya masih ada sederet ya pasal-pasal yang bermasalah. Ada berapa pasal setidaknya kalau dari poin yang Anda lihat, Pak Herlambang? Ngakunya di Kementerian Kumham ini kan katanya 14. Ada 14, betul, yang kemudian dibahas. Catatan aliansi ada 24. Ya. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, nggak dibuka. Iya, betul. Jadi, tapi saya membacanya begini, andai kata yang paling ramai seperti Mas Adam tadi sampaikan ya, ada dua hal yang secara yang saya khawatirkan ya, mentality dari pembentuk hukum kita. Pertama, mental kembali ke masa kolonial. Kita tahu di 1914 Gubernur Jenderal Van Hoots itu balik dari Aceh, ya, menyisipkan pasal-pasal yang tujuannya adalah untuk memberangus kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara. Lalu bagaimana saya bisa membedakan mental kolonial ini tidak ada di dalam kepala pembentuk hukum hari ini? Yang kedua, mental tiran, mental otoritarian. Saya kira saya khawatir autocratic legalism, cara-cara yang sebagaimana ditemukan di Venezuela, sebagaimana Skeppel bilang, itu sekarang hari-hari ini terjadi dengan terang-terangan. Terjadi terang-terangan, muncul dan berulang ya dalam pembahasan beberapa undang-undang gitu. Benar, berulang. Dan seperti publik itu seperti dianggap tidak ada, tidak pernah diperhatikan, dipertimbangkan bahwa ada hak-hak dasar warga negara yang bernama misalnya hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, hak asasi manusia. Saya kira itu harus sungguh-sungguh ya dipikirkan oleh pembentuk hukum kita. Pak Herlambang, tapi ada juga narasi yang disampaikan pemerintah mengatakan RKUHP ini mendesak disahkan karena jika tidak akan ada ketidakpastian hukum. Seberapa mendesak sebenarnya? Satu, problem ketidakpastian hukum itu bukan soal aturan. Problem ketidakpastian hukum itu juga problem sistem hukum Indonesia. Seringkali berlaku tidak profesional, diskriminatif, dipenuhi dengan kekerasan. Mari kita simak kasus Papua. Apa yang terjadi? Kebebasan ekspresi dikenakan pasal makar. Unjuk rasa terkait dengan layanan kesehatan atau pendidikan tiba-tiba harus dikriminalisasi. Itu contoh nyata ya. Belum lagi kita lihat sederet kasus ya, kriminalisasi yang menimpa warga miskin atau mereka yang lemah ya, dibandingkan mereka yang berkuasa atau mereka yang berafiliasi dengan kekuasaan. Seakan-akan menumpulkan dalam praktek profesionalisme di dalam penegakan hukum itu. Jadi kalau dibilang mendesak, saya mau bilang yang mendesak itu tidak hanya soal aturan, tetapi juga sistem hukum Indonesia yang begitu pembenahan keseluruhan ya. Ya, pembenahan keseluruhan. Saya kira itu penting, termasuk pembentukan hukum itu juga harus diperbaiki ya, supaya berkepastian, termasuk publik hak untuk tahunya dipenuhi. Kita kan nggak pasti jadinya. Atas nama kepastian hukum, tapi kita nggak pasti, nggak tahu, nggak jelas gitu. Mas Adam, sejauh ini bagaimana konsolidasi dengan teman-teman mahasiswa lainnya? Karena sepertinya masyarakat lain, elemen masyarakat lain sudah mulai apatis ketika harus mengawal dan melihat sepertinya usaha mereka akan gagal. Karena toh juga sudah ada pernyataan dari wakil pemerintah, oh ya sudah silakan gunakan MK. Jadi seolah-olah memang ini dikondisikan seperti itu dan nanti kemudian terakhir menggunakan MK sebagai jalur hukumnya. Baik, kami menilai bahwasannya itu pernyataan yang sangat konyol. Ya, undang-undang bermasalah bawa aja ke MK gitu. Padahal dia nggak nyadar dalam membentuk peraturan perundang-undangan mereka bermasalah gitu. Firma dengan partisipasi publik. Bagaimana dengan keharusan pemerintah dan DPR menerima masukan dari masyarakat? Draft tadi tidak dibuka. Pemerintah seolah-olah alergi
ada partisipasi masyarakat, alergi terhadap aspirasi, sehingga semua ditutup-tutupi gitu. Oke. Saya ingin menyoroti juga pernyataan Pak Herlambang tadi. Ini sudah penyakit beberapa lama gitu. Kita lihat di Cipta Kerja, KN, UP3 yang sampai sekarang nggak jelas gitu draftnya di mana. Iya. Dan sekarang kita mau melakukan itu terhadap RKUHP. Jadi kami dari mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil, kami siap untuk mengawal terus isu RKUHP. Karena begini, apabila draftnya masih sama, permasalahannya masih sama, sikap kami masih sama. Kami menolak RKUHP yang bermasalah. Dan apabila pemerintah yakin bahwa RKUHP itu tidak bermasalah, apabila pemerintah yakin dengan draft RKUHP sekarang, apabila pemerintah betul-betul menyayangi seluruh warga negara Indonesia, pemerintah harusnya berani membuka draft. Saya tentang pemerintah dan DPR untuk segera membuka draft RKUHP apabila mereka yakin bahwasannya RKUHP yang sekarang tidak bermasalah. Karena gini, kami siap untuk turun ke jalan, namun ternyata di dalam RKUHP ada pasal yang mengancam kebebasan kami untuk turun ke jalan gitu. Iya. Dan ini penting untuk dicatat, Mbak, karena ini tidak masuk ke dalam isu krusial yang ada Iya. di 14 tadi. Iya. Jadi pasal 273 ini mengancam setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara, itu bisa dipidana 1 tahun. Oke. Sekarang pertanyaan saya simpel, demonstrasi itu hak, unjuk Iya. rasa itu hak. Jadi harusnya, dan Undang-Undang 9 tahun 98 itu rezimnya rezim pemberitahuan. Sekarang kalau tanpa pemberitahuan dipidana penjara 1 tahun, itu jadi itu bukan pemberitahuan dong, itu izin. Iya. Itu kami perlu izin untuk menyampaikan pendapat kami. Mengapa kami butuh izin untuk turun ke jalan apabila tidak dipidana? Bagaimana? Bayangkan korban penggusuran paksa, apabila alat berat sudah ada di depan rumahnya, mereka mau berdemonstrasi, masa mereka harus ngasih polisi terlebih dahulu? Apalagi H-3 gitu, yang membuat menjadi jauh lebih tidak mungkin. Iya. Jadi RKUHP ini masih sangat mengandung pasal-pasal yang bermasalah. Dan oleh karena perlu dibuka terlebih dahulu, kami Oke. akan terus konsisten mengawal, kami akan terus melawan, karena kami tidak terima adanya pasal-pasal yang diselipkan dalam RKUHP yang mengancam demokrasi dan kebebasan kami untuk berpendapat dan berekspresi. Seperti itu. Mas Adam, sejauh mana konsolidasi sejauh ini dengan teman-teman mahasiswa lain? Ada informasi, ada rencana berunjuk rasa kalau tidak salah? Baik, yang bisa saya katakan adalah apabila pemerintah tidak membuka draft, apabila kami terus diwarnai dan melihat maraknya pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, maka kami siap untuk turun ke jalan. Karena gini, apabila draft sudah dibuka, maka acuan kami adalah draft September tahun 2019. Dan itu draft yang membuat begitu banyak orang turun ke jalan dan membuat khawatir pemerintah. Oke. Apabila pemerintah siap untuk menghadapi hal tersebut, ya silahkan. Tapi kami siap untuk kembali menolak RKUHP dan turun ke jalan. Ini seperti itu. Oke, baik. Pak Herlambang, terakhir untuk Anda, dari beberapa pernyataan yang muncul di media, baik dari Komisi 3 DPR, kemudian juga dari wakil pemerintah, sepertinya memang tidak ada ruang lagi untuk diskusi, untuk menerima masukan. Bagaimana kualitas legislasi ini nantinya? Ya, tentu kita semua berharap legislasi itu benar-benar memberi upaya yang bermakna ya di tengah masyarakatnya. Ya. Almarhum Profesor Sutantio Wigno Subroto dulu pernah menjelaskan bahwa hukum yang baik itu yang punya social significance, kebermaknaan sosial. Nah, bagaimana kita mau mendorong hukum yang punya kebermaknaan sosial kalau prosesnya saja sudah antisosial, anti terhadap proses-proses yang lebih bermakna, meaningful participation dan seterusnya. Jadi langkah dengan menyatakan misalnya bawa saja ke MK, kenapa harus bawa ke MK? Kenapa tidak mengajak Komnas HAM untuk menguji potensi atau dampak hak asasi manusia dari draft pasal yang diatur dalam RKUHP? Kenapa tidak ke Komnas Perempuan misalnya untuk ngecek potensi dampak yang akan lahir karena pasal-pasal RKUHP menciderai hak-hak perempuan, misalnya gitu. Jadi sebaiknya memang harus ada upaya memikirkan kepentingan publik itu yang terbesar, bukan kepentingan kekuasaan, kepentingan elit yang melindungi supaya mudah untuk merepresi atau memberangus kebebasan sipil. Ya, oke, baik. Pak Herlambang, terima kasih
Dan juga sebelumnya ada Adam dari Ketua BEM Hukum Universitas Indonesia dan Pak Herlambang Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kami sampaikan sekali lagi, kami sudah berupaya mengundang pihak terkait yaitu perwakilan DPR dan pemerintah, tapi beberapa pihak yang kami hubungi tidak bisa ikut berdiskusi pada hari ini. Terima kasih Pak Herlambang, terima kasih Mas Adam. Sehat selalu.